Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasma Susanti, panggilan Sasma. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang turunan atau diferensial. Untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan soal-soal turunan atau diferensial, kita harus memahami konsep dasar dari turunan atau diferensial. Yaitu kita harus tahu dulu apa itu turunan, kemudian aturan kaidah turunan. Pertama, kita harus bahas dulu tentang pengertian turunan. Pengertian turunan adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya di sini fungsi dari f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Selanjutnya kita akan bahas tentang aturan kaidah turunan. Aturan kaidah turunan itu ada 8. Yang pertama yaitu Y sama dengan Kx, maka turunan dari Y sama dengan K. Yang kedua yaitu Y sama dengan X pangkat M, maka turunan dari Y sama dengan N dikali X pangkat N dikurang 1. Yang ketiga yaitu Y sama dengan Cx pangkat N, maka turunan dari Y sama dengan N dikali Cx pangkat N dikurang 1. Yang keempat yaitu Y sama dengan K, maka turunan dari Y sama dengan 0. Pada dasarnya konsep aturan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu hampir sama, hanya beda-beda tipis. Selanjutnya masuk kita ke aturan yang kelima, yaitu Y sama dengan Fx plus minus Gx, maka turunan dari Y sama dengan F aksen X plus minus G aksen X. Untuk aturan yang kelima itu digunakan untuk penjumlahan. Selanjutnya aturan yang ke-7, yang ke-6, yaitu Y sama dengan U dikali V. Maka turunan dari Y sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Untuk memudahkan kita untuk mengingatnya, kita sebut saja dengan UFU. Aturan ini digunakan untuk perkalian. Selanjutnya masuk ke aturan yang ke-7, yaitu Y sama dengan U per V. Maka turunan dari Y sama dengan U dikali U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V pangkat 2, atau UFU per V pangkat 2. Selanjutnya masuk ke aturan yang ke-8, yaitu Y sama dengan Vx, maka turunan dari Y sama dengan V aksen X. Kita udah mengetahui aturan kaidah turunan. Selanjutnya kita bahas dengan contoh-contoh soal. Tapi jangan patokannya contoh soal dari saya ya. Bisa kita dapatkan contoh-contoh soal turunan itu dari buku, internet. Itu banyak contoh-contoh soalnya. Untuk lebih memahaminya, kita mencobakan contoh-contoh soal yang lain. Tapi di video saya kali ini, saya ada beberapa contoh soal dari masing-masing aturan kaidah turunan. Yang pertama, kita bahas dulu dari aturan yang pertama, yaitu Y sama dengan Kx, maka turunan dari Y sama dengan K. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu Y sama dengan 20K. Maka Y sama dengan 20K, maka turunan dari Y sama dengan 20. Karena maksud saya Y sama dengan 20X, maka turunan dari Y sama dengan 20.
Karena Y sama dengan 20X, maka X di sini sama dengan pangkat 1. Maka turunan dari Y sama dengan 1 dikali 20, X pangkat 1 dikurang 1. Maka turunan dari Y sama dengan 1 kali 20 sama dengan 20. Sedangkan X pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka turunan dari Y sama dengan 20. Karena apapun yang dipangkatkan 0, maka nilainya sama dengan 1. Karena X tadi pangkat 1 sudah dikurang 1, jadi X pangkat 0, maka di sini nilai X sama dengan 1. Jadi untuk aturan yang pertama, contoh soalnya Y sama dengan 20X, maka turunannya adalah Y sama dengan 20. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Itu kita bahas untuk aturan yang kedua, yaitu Y sama dengan X pangkat N, maka turunan dari Y sama dengan N dikali X pangkat N dikurang 1. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal juga, yaitu Y sama dengan X pangkat 6, maka turunan dari Y sama dengan 6X pangkat 5. Karena konsepnya hampir sama dengan pengerjaan contoh soal aturan 1 tadi, yaitu dengan Y yang nilainya X pangkat 6, maka turunan Y sama dengan 6 dikali 1, X pangkat 6 dikurang 1. Jadi turunan dari Y sama dengan 6X pangkat 5. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, itu tentang aturan yang ketiga juga, yaitu Y sama dengan CX pangkat N, maka turunan dari Y sama dengan N dikali CX pangkat N dikurang 1. Contoh soalnya di sini adalah Y sama dengan 2X pangkat N, maka turunannya adalah 12X pangkat 5. Sama dengan yang tadi, cuma di sini ada K. Maka di sini konsepnya untuk aturan yang kelima, Y sama dengan KX pangkat N, maka turunannya adalah Y sama dengan N dikali KX pangkat N dikurang 1. Jadi untuk nilai K-nya di sini adalah adalah 2, sedangkan N adalah 6. Jadi 6 dikali 2, sedangkan pangkat X dikurang 1, jadi nilainya untuk turunan Y-nya sama dengan 12X pangkat 5. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat yaitu ke aturan yang keempat juga, yaitu Y sama dengan K, maka turunan dari Y sama dengan 0. Contohnya di sini adalah Y sama dengan 10, maka turunan dari Y sama dengan 0. Karena di sini sama dengan pangkatnya 0, jadi hasilnya 0. Berapapun jumlahnya, kalau tidak ada X-nya maka nilainya tetap akan 0. Tetap sama konsepnya 1, 2, 3, dan 4, itu konsepnya hampir sama. Masuk kita ke contoh yang kelima, itu tentang aturan yang kelima juga, yaitu
satu-satu biar kita nggak keliru. Selanjutnya kita selesaikan contoh soal yang kelima ini, yaitu Y sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 3n. Di sini untuk nilai F-nya sama dengan 5x pangkat 2, sedang G sama dengan 3x pangkat 3. Kita cari dulu turunan untuk F, kemudian baru G. Sedangkan di sini nilai F sama dengan 5x pangkat 2, maka turunan dari F sama dengan 10x. Sedangkan G sama dengan 3x pangkat 3, maka turunan dari G sama dengan 9x pangkat 2. Selanjutnya masuk kita ke aturan yang kelima, yaitu Y sama dengan Fx plus minus Gx, maka turunan dari Y sama dengan F aksen X plus minus G aksen X. Di sini untuk penjumlahan. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu Y sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 3. Di sini kita kelompokkan masing-masing dulu mana yang F, mana yang G. Itu untuk mempermudahkan kita menyelesaikan soal. Tapi terserah masing-masing, kalau merasa lebih mudah dan lebih memahami, lebih cepat untuk menggabungkannya bisa langsung. Tapi kalau saya kelompokkan satu-satu supaya tidak keliru. Di sini untuk nilai F-nya sama dengan 5x pangkat 2, sedangkan G-nya 3x pangkat 3. Maka kita cari satu-satu turunannya dulu. Kita cari yang F dulu. Sedangkan di sini nilai F sama dengan 5x pangkat 2, maka turunan dari F sama dengan 10x. Karena sama konsepnya dengan turunan pertama dan kedua, yaitu dengan 5 adalah K, sedangkan 2 adalah N. Maka kita kalikan 2 dikali 5 sama dengan 10, sedangkan X-nya pangkatnya 2 dikurang 1, sehingga turunan dari F sama dengan 10x. Kita tidak usah menulis pangkatnya 20x pangkat 1, cukup dengan menulis 20x. Selanjutnya ke G. Sini nilai G sama dengan 3x pangkat 3, maka turunan dari Y sama dengan 9x pangkat 2. Karena nilai K di sini 3, sedangkan nilai N di sini sama dengan 3. Kita ingat lagi konsep yang kedua tadi, yaitu Cx pangkat N, maka turunan Y-nya sama dengan N dikali Cx pangkat N dikurang 1. Maka turunan dari G sama dengan 9x pangkat 2. Setelah kita dapatkan di sini, baru kita masukkan. Kita telah dapat turunan dari F sama dengan 10x, G sama dengan 9x pangkat 2. Kita kembali ke soal. Soal kita tadi adalah Y sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 3. Maka turunan dari Y sama dengan, kita tadi udah dapat turunan F dan G, tinggal masukin aja nilainya lagi yang udah kita dapatkan. F turun F sama dengan 10x dikurang turunan dari G sama dengan 9x pangkat 2. Di sini hanya sampai di sini saja. Kita tidak bisa menyederhanakan karena pangkatnya berbeda. Masuk ke contoh soal yang ke-6, yaitu tentang aturan yang ke-6 juga. Y sama dengan U kali V. Maka turunan dari Y sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U.
Di sini contohnya yaitu 4x dikali 5x pangkat 2. Kita kelompokkan lagi masing-masing seperti aturan yang kelima. Di sini untuk U dan V. U-nya 4x, sedangkan V-nya 5x pangkat 2. Kita cari juga turunan masing-masing. Karena di sini rumusnya U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U atau UV. Jadi di sini U-nya sama dengan 4x. Kita cari turunannya 4x, maka turunan dari U sama dengan U 4. Sedangkan V di sini 5x pangkat 2, maka turunan dari V sama dengan 10x. Sama konsepnya dengan aturan yang ketiga. Untuk yang U, aturan yang pertama. Jadi di sini kita udah dapat U aksen dan V aksen. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus yang sudah ada. Rumusnya yaitu Y aksen sama dengan V aksen, U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U atau UV. Di sini kita udah dapat U-nya sama dengan 4, U aksennya 4, sedangkan U-nya 4x. V-nya di sini 5x pangkat 2, sedangkan V aksennya 10x. Kita masukin. Jadi 4 dikali 10, 4 dikali 5x pangkat 2 ditambah 10x dikali berapa tadi? 4x kan. Jadi jumlahnya di sini yaitu 20x pangkat 2 ditambah 20x pangkat 2. Di sini kan pangkatnya sama, pangkat x sama-sama 2. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 40x kuadrat. Pangkat x-nya tidak usah ditambahkan lagi, tinggal ditulis pangkat 2. Jadi untuk turunan dari nilai Y sama dengan 4x dikali 5x pangkat 2 adalah 40x pangkat 2. Masuk kita ke contoh soal yang ke-7. Maaf, saya agak flu dikit. Contoh soal yang ke-7 masih sama. Aturan yang ke-7 yaitu Y sama dengan U per V. Maka turunan dari Y atau Y aksennya sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Ingat, V kuadratnya jangan sampai ketinggalan. Di sini saya udah mempunyai contoh soal. Y sama dengan 2x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 6 dibagi 4x pangkat 2. 2x pangkat 6 nya U, sedangkan 4x pangkat 2 nya sama dengan V. Kita cari masing-masing lagi seperti aturan yang nomor berapa tadi? 6. Aturan yang nomor 6. Di sini U-nya 2x pangkat 6, V-nya 4x pangkat 2. Jadi U-nya 2x pangkat 6. Kita cari turunannya. Jadi 12x pangkat 5. Karena kita sudah tahu kalau itu konsep nomor 3 atau aturan 3. Yang selanjutnya
V aksennya sama dengan 4x pangkat 2, maka turunannya adalah 8x. V aksennya 8x. Langsung kita udah dapat U aksen dan V aksennya. Langsung kita masukkan ke rumus, yaitu kita sudah dapat rumusnya, yaitu Y sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Tadi untuk U aksennya sama dengan 12x pangkat 5, sedangkan V aksennya sama dengan 8x. Jadi kita masukin Y aksennya sama dengan U nya tadi 12x pangkat 5 dikali 4x pangkat 2 dikurang V nya tadi kita dapat 8x dikali U nya sama dengan 2x pangkat 6. Jadi Y aksennya sama dengan 48x pangkat 7 dikurang 16x pangkat 7 per 16x pangkat 2. Di sini kita bisa langsung menyederhanakannya. Jadi di sini dapat 32x pangkat 7 dikurang 16x pangkat 2. Itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi Y aksennya sama dengan 2x pangkat 5. Semoga teman-teman paham dengan contoh soal yang saya berikan. Dan ingat aturan pertama, kedua, ketiga. Itu sangat diperlukan untuk aturan selanjutnya. Kalau udah paham aturan 1, 2, dan 3, itu akan lebih gampang memudahkan kita untuk aturan yang selanjutnya. Masuk kita ke aturan yang ke-8. Aturan yang terakhir. Y sama dengan Vx, maka turunan dari Y sama dengan V aksen X. Di sini contohnya yaitu Y sama dengan 6 dikali 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2. Di sini 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 itu di dalam kurung. Jadi kita kalikan dulu ke dalam 6, angka 6 yang tadi, baru nanti kita cari turunannya. Di sini kita kalikan 6 dikali 2x pangkat 3 sama dengan 12x pangkat 3 dikurang 6 dikali 4x pangkat 2 jadi 24x pangkat 2. Itu baru nilai Y-nya, bukan nilai turunannya. Jadi kita cari nilai turunannya, yaitu kita pakai konsep yang nomor 3. Konsep yang 3 yaitu Y sama dengan Cx pangkat N. Jadi kita pakai konsep yang nomor 3. Kita cari nilai turunannya. Di sini Y sama dengan 12x pangkat 3 dikurang 24x pangkat 2. Jadi Y-nya sama dengan 36x pangkat 2 dikurang 48. Jangan ditanya hasilnya dari mana ya, tapi ingat konsep aturan kaidah turunan. Dari situ kita akan memahaminya. Semoga teman-teman paham ya dengan contoh soal yang saya berikan, dan saya harap video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk terus mengulangi dan melatih soal-soal turunan supaya lebih memahaminya.
Sekian video pembelajarannya dari saya. Terima kasih. Dan jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.